Pengertian teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Hoesin Djajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sehingga di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Dasar teori tersebut adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Nusantara, antara lain sebagai berikut. 1. Peringatan 10 Muharram atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang Syiah. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut upacara tabut. Adapun di Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syura di Dujoler. 2. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. 3. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. 4. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik, Hal. 5. Perkampungan lereng atau leran yang ada di kiri daerah Gresik. Latar belakang. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan laut, terutama melibatkan pedagang dari Persia. Peran politik penguasa lokal yang mendukung atau memeluk Islam mempermudah penyebarannya. Selain itu, kesamaan nilai dan etika antara Islam dengan budaya lokal mendukung penerimaan agama ini di masyarakat Nusantara. Proses ini kompleks dan melibatkan interaksi multifaktorial antara faktor politik, ekonomi, dan sosial. Peran pedagang Persia. Pedagang Persia memiliki peran integral dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui beberapa mekanisme. 1. Pengantar dakwah. Pedagang Persia berperan sebagai pengantar dakwah Islam, membawa pesan agama saat berdagang di wilayah Nusantara. Mereka menjadi sumber informasi tentang Islam bagi masyarakat lokal. 2. Hubungan sosial. Melalui interaksi harian dalam kegiatan perdagangan, pedagang Persia membentuk hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Ini memungkinkan mereka memperkenalkan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam. 3. Model hidup. Gaya hidup pedagang Muslim, termasuk kedisiplinan dan etika bisnis mereka, dapat menjadi contoh bagi masyarakat setempat. Hal ini dapat mempengaruhi konversi ke Islam dengan menunjukkan manfaat spiritual dan sosial dari memeluk agama ini. Dukungan keuangan. Pedagang Muslim sering mendukung pendirian masjid dan institusi keagamaan lainnya. Dukungan keuangan ini memperkuat keberadaan Islam dalam masyarakat setempat dan menciptakan tempat-tempat untuk aktivitas keagamaan. 5. Faktor ekonomi. Keterlibatan pedagang Persia dalam perdagangan. Keterlibatan pedagang Persia dalam perdagangan membantu perkembangan ekonomi lokal. Hal ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang mendukung penerimaan agama baru, termasuk Islam. Secara keseluruhan, peran pedagang Persia tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan keagamaan, memainkan peran kunci dalam penyebaran dan penerimaan Islam di Nusantara. Peran utama Persia.
Peran utama Persia dalam penyebaran Islam di Nusantara terletak pada 1. Perdagangan. Pedagang Persia memanfaatkan jalur perdagangan laut untuk membawa ajaran Islam ke Nusantara. Hubungan dagang mereka memungkinkan penyebaran nilai-nilai Islam seiring dengan barang dagangan. 2. Dakwah. Pedagang Persia berperan sebagai duta dakwah, menyebarkan ajaran Islam dan membentuk pemahaman awal di kalangan masyarakat setempat. Mereka sering kali menjadi sumber informasi utama tentang Islam. 3. Hubungan sosial. Melakukan interaksi sehari-hari dalam perdagangan, pedagang Persia membentuk hubungan sosial dengan masyarakat lokal. Ini memfasilitasi pertukaran budaya dan penerimaan Islam di tengah-tengah komunitas. 4. Dukungan finansial. Pedagang Persia dapat memberikan dukungan finansial untuk pembangunan masjid dan institusi keagamaan lainnya. Ini mendukung pengembangan komunitas muslim dengan memperkuat keberadaan Islam. 5. Model hidup. Gaya hidup dan nilai-nilai yang dibawa oleh pedagang Persia menjadi model hidup bagi masyarakat setempat. Etika bisnis dan moralitas Islam yang mereka praktikkan dapat mempengaruhi konversi ke Islam. Peran-peran tersebut membentuk landasan bagi masuknya Islam di Nusantara dan menciptakan keterlibatan aktif komunitas Muslim Persia dalam proses penyebaran dan penerimaan agama di wilayah tersebut. Peninggalan Persia di Nusantara. Peninggalan Persia di Nusantara mencakup pengaruh budaya, bahasa, dan istilah, terutama melalui hubungan dagang, keberagaman kuliner, sistem perdagangan, serta peran dalam penyebaran Islam juga merupakan jejak-jejak signifikan dari interaksi sejarah antara Persia dan Nusantara. Penting untuk diingat bahwa pengaruh ini seringkali melibatkan proses adaptasi dan penerimaan di tingkat lokal, menciptakan kekayaan dan keragaman budaya di Nusantara. Kelebihan teori Persia. Teori Persia memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya relevan dalam analisis sosial. Pertama, teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku individu, dengan menekankan pentingnya faktor-faktor eksternal seperti norma sosial. Teori Persia membantu kita memahami interaksi kompleks antara individu dan masyarakat. Kedua, teori ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan sosial dapat berkembang dan mempertahankan dengan menyoroti distribusi kekuasaan dan sumber daya. Teori Persia membantu mengidentifikasi aspek-aspek struktural yang dapat mempengaruhi kesetaraan atau ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Selain itu, teori Persia memiliki nilai prediktif dalam memahami dinamika sosial, memungkinkan kita untuk meramalkan potensi perubahan sosial dan konsekuensinya. Meskipun tidak tanpa kritik, teori Persia tetap menjadi alat penting dalam pemahaman kompleksitas hubungan antara individu dan masyarakat. Kekurangan teori Persia. Beberapa kelemahan dalam teori Persia mencakup keterbatasan dukungan empiris, kesulitan dalam memperhitungkan keragaman konteks budaya, dan kritik terhadap generalisasi yang terlalu umum dalam menjelaskan perilaku manusia. Selain itu, beberapa peneliti menilai bahwa teori ini tidak selalu dapat mengakomodasi perubahan dinamis dalam masyarakat modern dan kemajuan teknologi. Beberapa kritik juga menyoroti ketidakcocokan teori Persia dengan peran individu, dengan fokus yang lebih besar pada faktor sosial dan struktural.
Harus diingat bahwa seperti banyak teori sosiologis, teori Persia terus berkembang seiring waktu, menerima kontribusi baru dari konsep dan penelitian terkini.